Presiden turun tangan menjadi 46.847 dari 127.621 menjadi. Jika pada seleksi ini masih tersedia formasi, dibuka untuk seleksi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan hadirkan dua informasi. Yang pertama terkait dengan desakan DPR kepada Presiden Jokowi untuk turun tangan dalam rangka menyelesaikan carut marut seleksi P3K 2022. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, data terbaru pasca optimalisasi formasi. Ini kira-kira sudah dirilis atau belum? Nanti kita informasikan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bu Nunuk Suryani. Sebelum melanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, yang diantara 4,17.000 subscriber ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, kita lanjutkan untuk informasi yang pertama yang terkait dengan DPR desak Presiden tuntaskan carut marut seleksi P3K guru. Ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf ya. Dan kira-kira ini yang disampaikan ini sampai apa enggak ya ke Presiden Jokowi ya. Kalau memang enggak sampai ya saya pikir ini sia-sia saja. Tapi paling tidak ini pernyataan dukungan dari anggota DPR sebagai wakil rakyat, di mana Dede Yusuf ini sebagai Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI merasa kecewa dengan komitmen Kemendikbudristek terkait dengan seleksi ASN P3K Guru 2022. Ini reaksi dari Bang Dede Yusuf, karena hingga kini tidak ada kepastian hasil seleksi akan diumumkan. Meskipun sebelumnya Bu Nunuk Suryani seperti kita ketahui ada ancer-ancer minggu ketiga atau minggu keempat, tapi pada kenyataannya kita sudah mulai memasuki minggu keempat, belum ada kejelasan. Sementara nasib guru honorer kian tidak menentu. Ini sangat sesuai dengan apa yang dirasakan oleh teman-teman kita guru honorer. Mereka sudah kecewa beberapa kali di PHP dengan jadwal yang tidak konsisten. Berikutnya, kecewa sekali dengan komitmen pemerintah menyelesaikan P3K ini, karena rencana Februari-Maret sudah selesai, lalu ditunda dan belum ada kepastian, ujarnya kepada media Indonesia pada hari Selasa 14 Februari. Bang Dede Yusuf ini sangat merasa kecewa dengan rencana Februari-Maret itu sudah selesai. Menurutnya, komitmen Kemendikbudristek seleksi P3K harus selesai di bulan Februari sampai Maret ini. Selanjutnya akan dilakukan seleksi P3K 2023 sehingga bisa mengejar target rekrutmen 1 juta guru. Nah, ini alasannya karena nanti 2023 ini akan ditarget rekrutmen baru. Ya, sehingga kalau Februari Maret sudah selesai, maka rekrutmen tahun 2023 tidak akan terjadi molor-molor seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun 2022 untuk P3K guru mulai dibuka tanggal 31 Oktober. Artinya bulan-bulan mepet dengan bulan akhir tahun, sehingga sampai pada Februari ini belum juga selesai. Penundaan ini tidak hanya mengganggu jadwal seleksi selanjutnya. Di sisi lain, ada guru honorer yang harus hidup tanpa digaji lantaran sudah dinyatakan lulus passing grade. Karena banyak di daerah itu ada guru honorer yang sudah tidak menerima gaji karena dianggap dia sudah lulus P3K, meski kenyataannya masih menggantung. Jika ditunda, harus jelas kepastiannya sampai kapan, karena para guru sudah banyak yang telah lulus P1 tapi belum dapat gaji. Bahkan yang dari swasta sudah dikeluarkan dari sekolah dan tidak mendapat pemasukan apa-apa sampai saat ini. DPR sejauh ini terus berupaya menekan pemerintah agar bisa menuntaskan masalah ini. Nah, ini tolong Pak Dede Yusuf ya, ini dipanggil lagi untuk menghadap Komisi 10 terkait dengan penundaan ini, sehingga desakan Presiden turun tangan ya, Presiden Jokowi bukan hanya disampaikan di media saja, tapi secara langsung agar ini mendapat respon yang cepat dari Presiden Jokowi. Di Komisi 10 sejak tahun lalu sudah diusulkan menjadi pansus dan dibawa ke pimpinan DPR
yang sampai sekarang juga belum mendapat respon. Ini sebenarnya sudah ada panitia khusus atau pansus yang membidangi masalah ini, yang menangani terkait dengan rekrutmen P3K. Melihat tata kelola seleksi P3K guru yang kian hari kian buruk, ya, Dede menyampaikan bahwa sudah saatnya Presiden Jokowi turun tangan. Masalah kesejahteraan guru sangat penting, ya, untuk generasi Indonesia yang lebih baik. Dede menambahkan, kami terus mendorong agar sebaiknya Presiden mau turun tangan menyelesaikan masalah ini segera. Ini lebih urgen jika dibandingkan dengan masalah Merdeka Belajar saja. Adapun pengumuman seleksi P3K guru sejatinya dijadwalkan pada Februari, tetapi hingga kini masih ditunda, belum ada penyampaian lanjutan. Ini disampaikan oleh Dede Yusuf selaku Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI melalui mediaindonesia.com. Gimana tanggapan teman-teman semuanya terkait dengan upaya yang dilakukan DPR RI ini melalui Wakil Ketua Komisi 10 untuk segera menyelesaikan P3K tahun 2022 dengan mengusulkan agar Presiden turun tangan langsung. Ini informasi yang pertama. Berikutnya informasi yang kedua terkait dengan hasil optimalisasi formasi yang pernah disampaikan oleh Bu Nunuk Suryani. Ini kabar gembira bagi P1, P2 sampai dengan P4 setelah adanya penundaan terhadap pengumuman hasil seleksi P3K guru, ya, seperti yang kita rasakan saat ini. Data terbaru pelamar P3K 2022 itu disampaikan oleh PLT Dirjen GTK Bu Nunuk Suryani dalam agenda koordinasi dan sinkronisasi Panselnas, ya, yang terdiri dari Kemendikbudristek, ada Kemenpan RB, ya, serta Badan Kepegawaian Negara, ya, selaku ketua Panselnas, ya. Dalam hal ini Panselnas itu diketuai oleh BKN. Koordinasi dan sinkronisasi ini dilakukan dalam rangka optimalisasi pemenuhan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Bu Nunuk menyampaikan bahwa setelah dilakukan seleksi ASN P3K 2022 untuk formasi pelamar prioritas 1, P2, P3 dan pelamar umum masih terdapat formasi kosong dan kuota yang belum terserap. Ini sudah berulang kali disampaikan, ini bosan, ya. Kami melihat masih ada formasi yang tidak dilamar. Ini disampaikan dalam rapat tersebut. Kemudian langsung saja kita masuk pada data yang menunjukkan pengangkatan honorer menjadi ASN P3K lebih besar peluangnya, ya. Rincian data terbaru, ya, pasca optimalisasi formasi P3K guru dalam paparan Bu Nunuk Suryani pada pertemuan tersebut. Yang pertama, awalnya sebanyak 127.621 yang menunggu pengangkatan, ya. Jadi ada 127.621 yang menunggu pengangkatan. Sekarang ada perubahan menjadi 127.715. Jadi yang menunggu pengangkatan di tahun ini itu ada kenaikan, ya, dari 127.621 menjadi 127.715, ya. Kemudian awalnya sebanyak 65.954 prioritas 1 yang dituntaskan di tahun 2023, ya. Yang P1 ini yang awalnya akan dituntaskan di 2023 ini sudah berubah menjadi 65.560, ya. Jadi ada penurunan yang akan dituntaskan di 2023. Artinya yang 2022 itu ada penambahan, sehingga untuk kuota penuntasan 2023 itu menurun, ya. Sedangkan yang atas ini, yang poin pertama, 127.621 yang menunggu pengangkatan, ini menjadi lebih besar angkanya karena yang pengangkatan itu ditambah dengan jumlah P1 yang masih sisa formasinya di tahun 2022. Kemudian awalnya sebanyak 46.941 terdapat kebutuhan, ini berkurang menjadi 46.847. Jadi kebutuhan sebelumnya 46.941 sekarang berkurang, ya, menjadi 46.847.
Data tersebut merupakan kabar gembira bagi para pelamar P1 dalam memperbesar peluang untuk diangkat tahun ini. Lalu apakah hanya P1 saja? Tentu saja tidak, karena pasalnya pada aplikasi SIM pemetaan guru P3K juga mengalami perubahan. Ini SIM pemetaan guru P3K merupakan aplikasi terbaru yang hanya bisa diakses oleh Pemda yang digunakan untuk penempatan guru yang lulus passing grade 2022. Nah, jadi ada perubahan dari formasi yang sudah dialokasikan pada 2022, masih ada sisa-sisa formasi, dan mudah-mudahan untuk yang P1 sudah dapat penempatan itu sudah tidak akan ada perubahan lagi. Dan untuk yang P3 juga sama, mudah-mudahan seperti itu. Kita semua bisa ada kabar gembira di tahun ini, meskipun kita sudah cukup merasa kecewa sebagaimana disampaikan wakil kita di DPR, Dede Yusuf, yang sudah menyampaikan melalui media, dan kita harapkan bisa disampaikan secara langsung pada Presiden Joko Widodo terkait dengan penyelesaian P3K tahun 2022 yang sampai saat ini masih menggantung pengumumannya, ya, sehingga kalau disampaikan secara langsung melalui surat resmi misalnya kepada Presiden, pasti dan saya yakin akan mendapat perhatian khusus, dan tentu kita dukung untuk penyelesaian P3K tahun 2022 ini secepatnya agar kita tidak terkatung-katung dalam posisi yang tidak jelas, ya, karena berbagai kondisi tenaga guru honorer ya di seluruh Indonesia itu masing-masing daerah berbeda-beda tentunya. Ya, kembali lagi ini menurut saya memang karena ada kesalahan prosedur yang terkait dengan P1 yang seharusnya diumumkan terlebih dahulu sehingga mengurangi beban dari Panselnas. Itu gambaran saya, orang yang tidak tahu teknis terkait dengan apa yang terjadi di atas sana. Tapi paling tidak kalau misalkan P1 diumumkan terlebih dahulu sesuai dengan peraturan yang terkait dengan rekrutmen P3K 2022 itu, ketika P1 sudah selesai dan masih ada sisa formasi, maka untuk yang P2, ketika P2 selesai dan ada sisa formasi untuk P3, dan ketika P3 selesai dan ada sisa formasi, maka akan dibuka untuk yang pelamar umum. Silakan teman-teman buka sendiri, informasi itu sangat valid ya terkait dengan rekrutmen seleksi P3K tahun 2022 ya, mekanismenya seperti itu. Ini kita lihat ya, ini jika pada seleksi ini masih tersedia formasi, dibuka untuk seleksi selanjutnya. Ini mekanisme penempatan guru lulus passing grade tahun 2021 ya. Kemudian yang kedua, untuk yang seleksi kesesuaian, ini juga sama, mekanisme seleksi kesesuaian bagi THK 2 dan guru honor yang mengabdi minimal 3 tahun terdaftar di Dapodik. Jika pada seleksi ini masih tersedia formasi, dibuka untuk seleksi selanjutnya. Nah, berarti selama ini belum selesai, artinya kan belum bisa dibuka untuk seleksi selanjutnya. Kemudian yang ketiga, nah ini mekanisme seleksi tes bagi pelamar umum dilakukan setelah seleksi penempatan dan seleksi kesesuaian itu selesai, sehingga idealnya masing-masing seleksi ini diumumkan secara terpisah. Ini hanya sebagai masukan saja dari kita yang di bawah yang merasakan kekecewaan dengan ditundanya pengumuman ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.